Halo Sobat Abaka, selamat datang di Mikroba, Mikrofon Abaka. Halo semuanya, kenalin aku Ria dari mahasiswa bidang peminatan zoologi dari program studi S1 Biologi. Oke, terima kasih ya Mbak Ria. Nah, di sini Zahra dari Departemen Kominfo ingin tanya-tanya nih Mbak seputar tentang zoologi. Iya, boleh mau nanya sharing-sharing tentang apa nih? Yang pertama itu kenapa alasan Mbak mengambil penelitian di bidang zoologi nih Mbak? Kenapa pilih di bidang zoologi ya? Sebenarnya nggak ada alasan yang benar-benar pasti ya kenapa kemarin milih zoologi, tapi nggak tahu kenapa pas semester berapa ya kemarin ya, semester 5 atau 6, pas mau pemilihan peminatan tuh tiba-tiba aja mau ke bidang zoologi gitu. Oh, tapi kayak emang minat ya Mbak di zoologi tuh? Iya sih, ada rasa minat juga sih, bukan ikut kawan ya, kayak tertarik aja gitu, kayak hewan tuh kan ada perilakunya gitu, kayak lucu gitu, jadinya kayak penasaran aja gitu, untuk ngambil ke sana gitu kan, ada praktikumnya banyak juga kan gitu di luar gitu. Kemudian selain itu juga menurut aku nih bidang zoologi ini selain dia di ruangan, dia juga kan bisa turun langsung ke lapangan tuh, melihat secara langsung, melihat secara nyata, dan itu lebih membuat aku lebih mudah memahami untuk proses belajarnya gitu. Rasanya kayak lebih masuk di otak gitu, lebih menyenangkan, lebih seru karena bisa belajar langsung gitu di lapangan. Jadi kita ngalamin secara langsung belajarnya gitu, itu lebih seru, itu menurut aku ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, tentang apa penelitian yang Mbak Ria ambil? Penelitian yang aku ambil itu tentang akustik kata ya, tentang perilaku akustik dari kata itu. Perilaku akustik itu kan untuk dia komunikasi gitu kan, di perilaku dia bersuara gitu, untuk apa gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, alasan Mbak memilih penelitian itu tentang kata tuh apa ya Mbak? Alasannya ya kemarin tuh ngerasa kayak kan searching dulu nih, cari tahu dulu nih tentang akustik kata itu gimana sih gitu, terus apakah sebelumnya itu udah ada yang lakuin gitu atau emang ini baru di unit gitu di biologi. Nah kebetulan sebelumnya itu ada yang ngelakuin di unit ya gitu. Oke. Kayak ini menarik nih kalau aku ambil topik kulik, dan karena dia sebelumnya belum ada itu bisa jadi peluang untuk memberikan informasi baru gitu kan, dasar atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, itu terutama di bidang ekologi akustik gitu. Jadi kayak ngebuat yang baru gitu. Oke Mbak, menurut Mbak kalau saat penelitian itu paling sulitnya pada saat ngapain ya Mbak? Kalau dari aku sih sebenarnya, kalau dari diri aku sendiri tuh yang aku alamin selama penelitian itu gak ada yang sulit sih, gak ada yang benar-benar sulit, karena emang benar-benar dijalanin dengan baik gitu kan. Jadi rasanya lebih ke dapet
pengalaman yang seru kan, belajar gitu, apalagi ke lapangan. Kalau penelitian aku juga kan malam gitu kan, jadi kayak seru gitu, menantang yang selama ini jarang main ke hutan malam-malam, tiba-tiba main hutan gitu kan, seru dan menyenangkan ya. Tapi kalau dari di lapangannya itu sendiri, mungkin lebih ke lokasinya ya, ke medannya. Kadang tuh karena faktor cuaca, kondisi alam gitu kan, jadi untuk lokasinya kurang nyaman ya. Jadi ngebuat pengambilan data tuh butuh tenaga lebih, butuh kesabaran dan kesiapan yang cukup ekstra ya. Tapi itu juga nggak jadi nggak jadi penghambat yang benar-benar jadi hambatan ya. Itu malah buat jadi pengalaman berharga yang ngebuat kemampuan kita sebagai peneliti, apalagi malam hari ya, karena kebetulan penelitian ini di malam hari gitu. Jadi lebih ke pengalaman sih, nggak. Kalau sulit tuh ya tergantung kita sendiri ya. Oke, seru juga ya Mbak, malam-malam kita Seru dong. Pagi itu kan nggak sendiri sih sebenarnya, banyak ada timnya kan, jadi kayak jalan-jalan lah ini malam gitu, keliling, jadi seru banget deh pokoknya. kayak main. Kalau Zara mau boleh tuh yang sekedar lagi. Oke, kita mencari dulu ya Mbak, di mana jati dirinya. Oke. Kalau gimana Mbak bisa nentui kalau itu yakin atas riset Mbak, akhirnya itu tuh riset Mbak gitu? Kalau kemarin kan ya pesan tuh cari-cari dulu ya, cari-cari di Google gitu, kira-kira penelitian yang bagus itu apa gitu kan, cari-cari jurnal juga, terus lihat udah banyak belum sih yang lakuin ini atau belum. Kemudian Mbak diskusi dengan pembimbing, kira-kira riset ini tuh akan menyulitkan di akhir nggak gitu, untuk menyelesaikan waktunya akan tepat waktu nggak, atau akan membuat studinya itu lama gitu kan. Kemudian dari pembimbingnya itu sendiri pun beliau yakinkan itu kan tergantung kita masing-masing gitu kan, kalau kita mau itu pasti akan selesai gitu. Dan yang buat paling yakin tuh datang benar-benar yakin dengan riset ini tuh karena ya tadi datanya penelitian ini tuh belum gitu kan, belum ada yang ngelakuin sebelumnya gitu di UNIP, apalagi di biologi gitu, tentang akustik itu belum ada gitu, tentang akustik kata itu belum ada. Jadi datanya tuh masih minim. Di Sumatera aja masih sekitar 50% data dari Ordo Anura itu yang ada data akustiknya gitu. Jadi kalau aku ambil riset ini nih, aku bisa dapat nilai lebih gitu, ada nilai plusnya gitu untuk nambah koleksi data yang belum ada sebelumnya, dan jadi pengalaman berharga aku juga gitu, yang akan berharga ke depannya gitu. Teliti banget ya Mbak. Oke. Kira-kira ada tips nggak nih Mbak untuk adik-adik Mbak, kayak gimana Mbak bisa menyelesaikan penelitian Mbak dengan tepat waktu nih untuk adik-adik? Kalau penelitiannya mungkin tepat waktu ya, tapi kalau untuk lulusnya enggak sih. ada lebih waktunya ya, enggak 4 tahun, tapi kalau untuk penelitiannya enggak sesuai sih tepat waktu gitu. Kalau dari aku sendiri sih, yang aku alami, pengalaman aku dari aku sendiri itu, yang pertama aku buat timeline gitu, jadwal dari mulai aku bimbingan pertama sebelum sempro sampai ke selesai. Itu kan kita bisa membuat tuh tanggal segini kita ngapain, tanggal segini kita ngapain, biar kita dapat biar kita tuh lebih terarah gitu, tahu urutannya mau apa aja sih hari ini, selanjutnya kita mau ngapain gitu. Jadi kita dapat lihat progres kita tuh udah sejauh mana. Terus ternyata kita tuh kadang tuh kan kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita kan, kadang dosennya
kayak nggak tepat waktu ngebalikinnya gitu kan. Jadi waktunya mundur lagi gitu kan. Jadi kita tahu tuh salahnya di mana, apa di kita juga yang lambat atau gimana. Itu yang pertama ya. Kemudian diusahakan untuk apa ya, skripsinya itu dikerjakan sedikit demi sedikit tapi konsisten. Jangan, ya mungkin kita nanti ada fase malasnya ya, tapi kan kalau kita gimana ya, itu kan nggak harus langsung sempurna tuh kan. Kita kan ada revisi dulu sama dosen pembimbing. Jadi walaupun itu tuh belum benar, nanti kan dibenerin juga sama dosen pembimbing. Jadi yang penting kita kerjain sesuai apa yang kita bisa. Kalau ada yang ditanyain, jangan takut nanya ke dosen pembimbing tentang penelitiannya atau tentang yang kita bingung gitu kan. Nah, komunikasi dengan pembimbing tuh juga jangan sampai miskomunikasi gitu. Terus terus kalau bisa tuh, misal kita penelitian tuh sebulan tuh, jadi tiap minggu tuh kalau bisa tuh laporan sama pembimbing itu, Bu, ini dalam minggu ini Ria dapatnya ini, dalam minggu ini kendalanya ini gitu, disampaikan sama pembimbing. Jangan diam aja, nggak ada laporan sama pembimbing. Biasanya pembimbing tuh lebih suka kayak gitu juga. Jadi beliau lebih tahu, dia jadinya tahu apa yang kita kerjain, terus progres kita batas mana, kendala kita apa. Jadi beliau juga bisa bantu kalau kita butuh bantuan gitu. Terus tuh bimbingannya jangan ditunda-tunda. Kalau kalau aku sih mending bimbingan terus ya daripada nggak bimbingan gitu. Kadang tuh kan harusnya kita yang ngejar dosen gitu kan. Karena kalau menurut aku menunda bimbingan itu artinya menunda kita dapat gelar gitu. Oke. Intinya itu nggak miskom dengan pembimbing aja ya, Mbak? Iya, pokoknya apapun yang terjadi tuh laporan sama pembimbing, kendala kita apa gitu. Ini gimana Bu, solusinya atau apa gitu. Gak apa-apa nanya gitu. Nih, Zara nih mau tanya Mbak, poin plus dan minus Mbak di peminatan geologi itu apa sih Mbak? Kan kadang tuh pasti setiap bidang itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, dari sudut pandang Mbak Ria itu seperti apa Mbak kira-kira poin plus dan minusnya di peminatan zoologi? Plus minus ya. Kalau dari sudut pandang aku ya, kalau plusnya tuh di zoologi tuh ya pastinya lebih banyak di lapangan ya. Jadi belajarnya lebih sering turun ke lapangan, ketemu interaksi langsung dengan satwanya. Jadi kayak lebih seru lah gitu. Karena kita nggak stuck di ruangan gitu. Jadi otaknya refresh gitu. Terus peluang penelitiannya juga lebih luas. Bisa ke arah ke konservasi, bisa ke arah ekologi, bisa ke arah perilakunya, sama yang lain juga. Kalau minusnya tuh yang pastinya kalau ke lapangan capek ya. Iya. Itu pasti capek karena mungkin medannya yang sulit, terus faktor cuaca juga kadang panas, kadang hujan yang nggak bisa diprediksikan. Kemudian kadang pengamatan kita tuh nggak sesuai sama rencana karena faktor alam tadi gitu kan, jadinya kayak berubah gitu kan. Terus data yang didapatkan kadang juga meleset ya. Pokoknya namanya juga di lapangan kan, jadi faktornya itu faktor alam gitu. Kemudian waktunya habis di luar ruangan juga. Tapi kalau menurut aku sih semua kekurangan itu bisa terbayar dengan pengalaman kita di lapangan gitu, keseruannya gitu, kepuasan juga saat ambil data yang berhasil dan terkumpul tuh itu jadi kayak poin plus kita gitu untuk nunjukin bahwa kita tuh mampu loh melewati proses yang seru, menantang gitu. Tapi kita tetap konsisten dan menyelesaikan penelitian kita dengan tanggung jawab gitu, walaupun ya capek lah gitu.
Seru juga ya Mbak penelitian tentang zoologi nih. Nah teman-teman kalau kalian minat di zoologi ternyata seru banget sih. Bisa terjun Seru banget loh. Bisa terjun Ayolah, ke guys, lapangan. ke biologi, ke zoologi nih. Kalau boleh tahu Mbak berapa lama tuh waktu penelitian yang Mbak teliti kira-kira tuh? Apa? Kalau boleh tahu berapa lama waktu penelitian yang Mbak teliti, kayak Mbak dari mulai Mbak terjun ke lapangannya, dari Mbak nyusun-nyusun datanya. Kalau ke lapangannya 1 bulan ya, emang udah ditentuin kan 1 bulan. Kalau sampai nyusun datanya 2 bulan, 2 bulan selesai kemarin. Tergantung kita ya, kalau kita ngerjain tiap hari bisa cepat selesai sih. Oke, boleh nih Mbak kasih tips and trik untuk mahasiswa semester 3 dan 5 nih seperti aku yang kebetulannya tuh berada di semester 3. Pastinya kan lagi bingung-bingungnya tuh untuk menentukan perminatan, maunya kemana. Boleh Mbak dari sudut pandang Mbak sebagai mahasiswa yang mengambil bidang zoologi. Apalagi kayak di semester 5 nih, lagi bener-bener bingung mau ngambil perminatan di apa gitu. Oh boleh. Kalau dari aku ya, dari sudut pandang aku ya, yang udah ngejalaninnya, yang pertama nih, yang paling pertama, yang benar-benar harus itu kita kenali diri kita sendiri. Kita itu sukanya lebih ke mana, di lab atau di lapangan. Nah kalau kita sukanya ke lapangan, kayak suka cari-cari tahu ke lapangan, observasi gitu pokoknya. Kalau apa ya namanya tuh, nggak bosenan gitu di lab gitu kan, maunya tuh jalan-jalan sambil healing lah, bisa sambil healing, jalan-jalan gitu. Zoologi tuh pilihan yang tepat banget sih. Terus tuh yang kedua tuh jangan ikuti pilihan orang lain atau pilihan teman ya. Jadi kalau temannya mau ke tumbuhan, kalau dari hati kita mau ke hewan, ya ikuti sesuai kata hati aja, jangan ikutin teman. Karena kadang kita ngikutin teman tuh kita ujung-ujungnya bingung sendiri gitu. Tuh teman-teman. Jadi pilihnya tuh berdasarkan minat tuh, bukan berdasarkan teman. Jadi nggak masalah kalau kita nggak satu bidang sama kawan kita, itu malah lebih bagus tuh, bisa saling bantu dan belajar. Kayak Mbak ya, Mbak punya kawan dekat, tapi dia di bidang tumbuhan, Mbak di bidang hewan. Tapi kami masih temenan kok. Malah kami saling belajar gitu, di hewan gimana gitu, di tumbuhan gimana. Jadi saling melengkapi gitu. Nah teman-teman, jadi kalau kalian mau ambil perminatan itu harus benar-benar dari hati. Iya, jangan ikuti teman ya guys ya. Ikuti kata hati, karena kalau ikuti teman tuh kayak kepaksa aja gitu, kita jalaninnya ini bukan ini aku lah, ini bukan apa ya namanya tuh, aku nggak harusnya di sini gitu, aku kok nggak masuk di sini gitu, iya aku nggak suka di lab gitu kan, aku nggak suka di lapangan, capek gitu. Kadang tuh Makanya itu sesuai kita gitu. Iya. Kadang tuh kan Mbak ada kan mereka bukan fashion di mereka, bukan bidang mereka, tapi karena ikut teman jadinya mereka ikut-ikut gitu kan. Apa? Kadang kan gak apa Mbak. Kadang kan bukan fashion atau bidang mereka, tapi karena ikut-ikutan teman jadi mereka ngambil di perminatan yang temennya ampuh gitu. Iya, makanya kadang tuh kan ujung-ujungnya nanti ada yang nggak niat lagi buat melanjutkan gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Terus tuh kalau bisa sih banyak bertanya gitu kan, banyak bertanya sama cutting, banyak diskusi. Misal tertarik ke sini Mbak, gimana sih ini? Kalau aku ngambil ke ini gimana gitu? Karena kan ya cutting tuh kan setidaknya beliau udah melewati gitu kan, jadi udah tahu kalau mau ke sini tuh
kayaknya ini deh kalau kamu mau ini, kalau kamu lebih suka ini ke sini gitu. Jadi nggak apa-apa banyak nanya sama cutting gitu. Iya teman-teman, jadi Terus terus terakhir nih tipsnya kalau dari Mbak sih bisa ikut penelitian dosen dulu ya. Kalau dosen ada ngajak penelitian boleh tuh coba-coba. Siapa tahu ikut penelitian itu tertarik, benar-benar tertarik gitu kan. Jadi cocok terus bisa lanjut ke skripsi gitu. Tapi kalau nggak cocok atau nggak masuk, itu bisa jadi pengalaman kita kan. Jadi kita juga bisa belajar gitu kan, belajar dulu. Jadi kita bisa nentuin pilihan untuk selanjutnya gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau nentuin perminatan benar-benar dari hati kalian, jangan ikuti kata teman. Iya, benar banget tuh. Nah, mungkin Jadi kalau mau loncat, kalian loncat gitu. kan kebanyakan tuh ikut-ikut gitu, Mbak. Iya, kalau bisa sih jangan ya. Iya, kalau bisa jangan teman-teman ya. Iya, karena nanti juga kita kerjanya kan nggak ikut teman juga. Kalau misal teman ke sana, masa kita ke sana juga? Tuh, dengerin teman-teman. Oke, mungkin itu Mbak perkenalan singkat dari kita, cerita-cerita dari Mbak Ria juga. Makasih ya Mbak Ria, udah mau ditanya-tanya, udah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Next kita bisa cerita-cerita lagi ya Mbak. Iya, semangat ya, Zara. Ya terima kasih Mbak Ria, makasih ya Mbak Ria. Jangan lupa masuk zoologi. Makasih Mbak Ria, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke.